Pegang sapu, ya, sholawatan, sambil gendong anaknya sudah meladeni suami itu juga pahalanya besar sekali. Meskipun ada batasan-batasan tertentu ya Mbak Barir ya. Kita tidak beristimta ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan dan kesempatan hingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka di tempat ini untuk berdiskusi, berbincang ringan tentang fikih wanita, yang pada kesempatan kali ini kita berjumpa dengan sahabati Fatayat, anak cabang Panda, dengan tema panen pahala di bulan suci walau sedang menstruasi. Ini sepertinya menjadi bahasan yang menarik buat kita. Dan sebelum kita berbincang, ingin saya perkenalkan dulu sahabati yang hadir pada kesempatan kali ini, yakni sahabati Nunung. Assalamualaikum. Dan juga sahabati Barir. Assalamualaikum Mbak Barir. Waalaikumsalam. Agar lebih akrab kita menyapa, akan saya sapa mereka dengan panggilan Mbak Nunung dan Mbak Barir agar lebih nyaman kita berdiskusi pada kesempatan kali ini. Baik. Berbicara tentang menstruasi ini pastinya dialami oleh seluruh wanita atau perempuan, dan hal ini tidak lepas dari yang namanya kodrat. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai menstruasi, alangkah lebih baiknya apabila kita membahas dulu apa itu kodrat. Baik, Mbak Barir mungkin bisa mengawalinya, apa itu kodrat? Secara bahasa, makna kodrat sendiri itu adalah kekuasaan Allah. Itu kekuasaan yang tidak bisa dirubah lagi. Jadi semacam ketetapan gitu Ketetapan. yang tidak bisa kita Iya. rubah-rubah lagi. Iya. Mungkin bagaimana dengan Mbak Nunung, kodrat itu apa, kalau panjenengan bisa lebih mengupasnya? Ya, tentang kodrat itu ya melekat dengan sifat Allah. Kudrah itu Allah yang maha kuasa, maka Allah itu berkuasa untuk menciptakan semua makhluknya dengan perbedaan-perbedaan, masing-masing mempunyai perbedaan yang khusus, itu sesuai dengan tujuan Allah menciptakan alam semesta ini. Nah, bicara tentang kodrat ini tadi Mbak Nunung menyinggung tentang perbedaan. Yang dimaksud perbedaan di sini mungkin kita akan mengarah ke gender, nggih. Karena kita nanti akan terfokus pada yang namanya menstruasi. Jadi mengacu pada tema bagaimana tentang kodrat laki-laki dan perempuan itu, apakah sama atau berbeda? Dari sisi kita dari luar saja, secara ya, fisik jasmani, ya, secara fisik itu sudah kelihatan. Untuk pria itu dari postur tubuh, kemudian yang tentang jenis kelamin itu yang menunjukkan untuk reproduksi antara pria dengan wanita itu beda. Nah, itu nanti masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda, dan secara kodrat itu tidak bisa dicampur atau digantikan. Ya, itu yang kodrat di sini antara laki-laki dan perempuan. Berarti di sini bisa dikatakan seperti ini ya Mbak Barir, kodrat antara perempuan dan laki-laki itu berbeda secara badaniah, secara organ reproduksi, tapi mungkin secara penghambaannya kepada Allah mungkin sama nggih yang terukur. Iya, sesuai dengan ayat Al-Qur'an surah Al-Hujurat yang di sana menyebutkan bahwa Allah itu telah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan, intinya seperti itu.
Tidak ada perbedaan. Dan ya? tidak ada perbedaan di hadapan Allah selain kadar ketakwaannya. Ya, berarti yang mengukur adalah keimanannya masing-masing, Ya. ketakwaannya di hadapan Allah. Oke. Kemudian ketika berbicara tentang terfokus kepada kodrat wanita, mungkin diantaranya bisa kita sebutkan salah Ya, satu. kodrat wanita itu karena dari fisik sudah kelihatan Ya, dengan adanya menyusui karena kita mempunyai alat reproduksi Iya, ya, melahirkan, menyusui, ya, nifas, menstruasi Iya, itu adalah itu kodrat dari yang tidak reproduksi bisa itu. digantikan Tidak oleh bisa laki-laki ya digantikan, itu ya. ya. Itu menarik sekali ini ya. Ya. Kita akan bahas ini ketika kita memasuki bulan Ramadan kali ini. Nah, kan banyak hal yang bisa kita lakukan dan banyak hal yang tidak bisa kita lakukan ketika kita memasuki bulan Ramadan ini. Nah, perempuan ini ketika memasuki bulan Ramadan juga tidak bisa lepas dari yang namanya kodrat Iya. itu. Setiap fase di dalam diri wanita pasti harus dilewati yang namanya menstruasi Menstruasi, atau iya. haid. Iya, Nah, betul itu dilalui oleh wanita biasanya. Nah, ini Iya. biasanya kita katakan biasanya ya yang lumrahnya seorang wanita itu dilewati setiap sebulan sekali. Iya. Maka di dalam 1 bulan Ramadan pasti wanita akan melewati. Ya. Nah, pertanyaannya di sini, ketika memasuki bulan Ramadan, perempuan ini tidak lepas dari yang namanya kodrat dan juga kewajiban-kewajibannya. Bagaimana pandangan kita saat ini untuk ini? Ketika jadwal kodrat itu hadir, Tamunya datang gitu ya, Mbak tamunya Nana, ya? datang. pada bulan Ramadan. Padahal kita diberikan di situ banyak sekali kesempatan untuk meraih kemuliaan Ramadan. Iya. Istilah kerennya Iya. itu quality time. Iya, Ya. betul. Kualitas kita untuk meningkatkan iman kita, kualitas iman kita diberi seluas-luasnya pada selama bulan Ramadan. Maka ketika kodrat yang waktu timingnya itu hadir pada waktu itu, maka kita tidak bisa melaksanakannya dengan baik. Apa saja itu yang Iya, tidak bisa termas- laksanakan, Mbak Nunung? Karena ketika kita haid tidak boleh baca Al-Quran, Iya. ketika kita haid tidak bisa melaksanakan sholat 5 waktu ditambah ada qiyamul lail ya. Nah, itu maka kita di sini sebenarnya tetap ada kesempatan untuk bisa melakukan ibadah-ibadah itu manakala ketika kita dalam keadaan haid sekalipun. Itu nanti mungkin yang bisa kita Terkait dengan bersama. batasan itu ya Mbak Barir, mungkin kita akan mengupayakan tidak mensia-siakan quality time di bulan suci Ramadan tersebut. Nah, di sini bahwa ketika kita uzur atau kedatangan tamu itu bukan menjadi penghalang juga untuk meraih kita untuk berkesempatan berlomba-lomba meraih pahala berkah di bulan suci. Iya, iya. Mungkin apa saja cara yang bisa kita lakukan mungkin? Ya, untuk agar kita bisa menikmati panen pahala di bulan suci ini, karena kita tadi sudah disinggung sama Mbak Nunung bahwa ketika kita sedang udzur itu kita tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh melakukan puasa, tidak boleh melakukan membaca Al-Quran, tidak boleh berdiam diri di masjid dan sebagainya. Itu kita bisa menggantinya dengan amalan seperti berzikir. Berzikir itu tidak hanya membaca Al-Quran ya, berzikir itu kita bisa membaca tasbih, sholawat, membaca tasbih, wirid-wirid, tahlil, ya. iya wirid-wirid itu yang selain ayat Al-Quran. Selain itu kita juga bisa berbuat baik kepada sesama manusia, misalnya bersedekah, Ya. membuat takjil ya. yang pahalanya itu kita sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa itu. Dan juga bertaklim tadi ya, Iya, seperti halnya mencari kita ilmu, thalabul ilmi juga Iya. mungkin bisa melengkapi sebagai pengganti kewajiban-kewajiban lainnya yang tidak bisa perempuan lakukan di Iya. bulan suci Ramadan. Nah, Iya. kesempatan beribadah di bulan Ramadan itu tadi sudah kita kaji bahwa
apa itu bisa kita simpulkan bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan, nggih. Salah satunya mungkin saya bisa menambahkan selain ibadah-ibadah yang dilarang ketika kita kedatangan tamu setiap bulannya, itu mungkin secara aktivitas kita mungkin bisa menggalinya dengan berbuat kebaikan-kebaikan, seperti salah satunya tadi bersedekah. Bahkan hanya dengan senyum saja kita bisa dicatat sebagai sedekah kebaikan juga. Bahkan termasuk kita melakukan aktivitas sehari-hari, kita bisa nyapu sambil sholawatan, kita bisa masak dengan sambil membaca zikir, itu apa namanya, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar, gitu ya. Itu bisa selama kita melakukan kegiatan sehari-hari, kita bisa melakukan itu semua. Dan itu juga bisa pada waktu-waktu mereka para kaum laki-laki melakukan sholat, kita melakukan zikir pada malam hari, pada malam hari maupun siang hari, kita bisa ambil itu ya. Misalnya waktu zuhur pun kita sebenarnya walaupun mungkin beberapa menit kita duduk berdiam, kemudian kita zikir. Jadi kita tidak nyambi. Dalam hal ini kita tidak nyambi. Menarik sekali ini. Mungkin nanti di bahasan-bahasan selanjutnya mungkin ada banyak sebenarnya batasan-batasan tentang membaca Al-Quran, tentang kita tidak boleh sholat, itu nanti mungkin akan menjadi bahasan yang menarik di diskusi kita selanjutnya. Namun kembali ke tadi ya, kita putar ke kodrat tadi ya, itu berarti bisa kita garis bawahi bahwa sebenarnya wanita atau perempuan ini kita mempunyai multi peran. Nah, di balik peran-peran itu ternyata kita bisa manfaatkan semuanya itu menjadi ladang pahala yang sangat luas sekali. Bahkan pegang sapu, sholawatan, sambil gendong anaknya, sudah meladeni suami, itu juga pahalanya besar sekali. Meskipun ada batasan-batasan tertentu ya Mbak Barir ya. Kita tidak beristimta Masih ada banyak layanan-layanan yang bisa kita sajikan untuk suami kita. Dari dapur ke sumur itu sudah pahala semua itu. Nyuci baju, kemudian kita. Jadi orang Jawa katakan seputar dapur, sumur, kasur itu memang benar-benar itu bisa kita gali sebagai ladang pahala, Mbak Nunung ya. Apalagi ditambah dengan sepertinya kita sepakat untuk itu. Dibarengi dengan zikir, kita bersolawat. Dilalai jatah takjil, kita dapat pahala sedekah lagi. Double itu. Kita bisa berzikir, kita bisa niat untuk memberikan sedekah, kita takjil puasa, kita mendapatkan pahala yang sama dengan orang lain yang bisa melaksanakan puasa dengan tanpa pengurangan pahala yang sama. Betul sekali. Dan mungkin hal terberat ketika kita tidak puasa, meskipun kita tidak puasa, malam hari kita sebenarnya juga ikut menyiapkan untuk makan sahur juga. Jadi puasa tidak puasa kita pun tetap bangun untuk melayani keluarga kita, anak-anak dan suami kita. Maka termasuk itu perspektif ibadah dalam Islam itu tidak hanya ibadah mahdhah itu ya. Jadi ibadah itu sangat luas. Termasuk itu tadi ketika kita dari bangun tidur mau tidur lagi dalam konteks yang tidak mahdhah, itu banyak kita item-item yang bisa kita pilih. Niatkan ibadah jadi ibadah. Betul sekali. Demikian tadi apa yang bisa kita diskusikan, perbincangkan. Mungkin di lain kesempatan kita bisa membahas kajian-kajian fikih yang lain yang sepertinya ini menarik Mbak Nunung dan Mbak Barir. Jadi apa pesan atau inti tema yang disampaikan terkait dengan panen pahala di bulan suci walau sedang menstruasi, mungkin Mbak Barir bisa menyampaikan? Pesan saya, walaupun kita kedatangan udzur, kedatangan tamu bulanan seperti itu, nggak usah sedih ya teman-teman. Kita nggak usah sedih, seperti aduh aku jadi nggak puasa, aku nanti harus mengqadha seperti itu ya. Karena kita mempunyai kesempatan yang sama untuk menuai pahala dengan cara lain selain ibadah-ibadah yang dilarang oleh untuk wanita udzur seperti itu. Mungkin Mbak Nunung bisa menambahkan?
dalam artian tetap semangat, ya kan. Kita kedatangan tamu itu kita tidak sedih, tapi kita tetap semangat. Di lain waktu pun kita bisa mengqadha ya, puasa kita bisa mengqadha. Dan artinya itu sebenarnya bukan apa namanya, kalau kita terima sebagai perintah itu tidak berat juga ya dilaksanakan. Bukan beban ya Mbak bukan ya? Beban, Bukan ya. beban. Dan ketika kita itu ada kesempatan lagi kita beribadah, ya kan. Dan ketika kita di bulan Ramadan kita melaksanakan apa namanya kegiatan yang tidak kita sedang berpuasa, maka kita itu beribadah kita. Jadi tetap semangat. Gitu. Tetap mengimani qadha dan qadarnya, termasuk kodrat ketetapan Allah menjadi suatu rukun iman bagi kita untuk bisa melaksanakannya, nggih. Terlepas dari semua hal yang kita bincangkan, mungkin saya dalam mengantarkan diskusi perbincangan kita pada kesempatan kali ini bersama sahabati Fatayat, anak cabang Panda, banyak kesalahan mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.